Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah challenge ya teman-teman, untuk merayakan 10.000 subscriber di channel LifeTech ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau bergabung di channel ini ya teman-teman ya. Sudah memberikan dukungan melalui subscribe, like, dan komennya. Walaupun tidak semua bisa saya balas satu persatu ya teman-teman, karena ada satu dan lain hal. Namun terima kasih teman-teman, yang sebesar-besarnya saya sampaikan untuk teman-teman semua. Oke, seperti yang saya bilang, saya akan menjelaskan challenge buat teman-teman semua yang hobi dalam hal coding atau Arduino khususnya ya teman-teman. Tentunya berhadiah teman-teman untuk satu orang yang bisa menyelesaikan kasus yang saya berikan dengan tepat, cepat ya teman-teman ya, dan yang paling efisien. Oke, jadi ada 3 hal yang saya nilai: cepat, tepat, dan efisien. Oke, nah bagi pemenangnya akan saya kirimkan nanti satu paket kit Arduino yang mungkin bisa dipakai untuk latihan, percobaan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan semua itu, saya akan memberikan sedikit tutorial dulu ya teman-teman ya untuk pembukaan. Nanti di akhir video akan saya jelaskan seperti apa tantangannya. Oke, nah pembelajaran yang mau saya sampaikan hari ini adalah mengenai fungsi return. Oke teman-teman, banyak teman-teman yang bertanya sebelumnya, apa sih bedanya fungsi yang void dengan fungsi yang tipenya return ya? Dan apa sih fungsi return itu ya teman-teman ya? Nah, saya to the point aja. Cara menggunakan atau biasanya dipakai saat kapan fungsi return itu. Mungkin teman-teman jarang melihat saya pakai fungsi return di channel LifeTech ini. Karena memang saya belum menjelaskan apa itu fungsi return. Oke. Nah, biasakan kita buat function langsung tulis void ya teman-teman ya. Void. Kemudian nama function, ya kan. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini kan badan dari sebuah function. Oke, dan nantinya mungkin di dalam bisa diisikan parameter, kan? Bisa tipe apapun. Nah, kalau kita pakai function void yang seperti ini, void itu artinya dia tidak mereturnkan nilai apapun saat kita panggil. Dia hanya melakukan kerja, oke, baris per baris sesuai yang kita tuliskan di dalam badannya ini. Itu namanya fungsi void. Jadi dia tidak mereturnkan atau dia tidak bersifat sebagai nilai saat dipanggil. Oke, itu ya bedanya ya teman-teman ya. Mungkin bisa digarisbawahi, fungsi void atau function yang tipenya void itu tidak memberikan nilai. Dia tidak bersifat sebagai nilai saat dipanggil. Jadi dia hanya melaksanakan beberapa prosedural saja, beberapa prosedur perintah yang kita berikan. Oke, nah beda dengan fungsi return. Fungsi return berarti kita tulisnya bukan void, tapi namanya juga return, membalikan, oke, mengembalikan, atau saat dipanggil dia memberikan nilai kepada kita. Berarti nilai yang diberikan harus ada tipenya, oke, bisa integer, oke, teman-teman saya sudah menjelaskan tentang tipe data ya teman-teman ya. Bisa string, bisa apalagi float, ya macam-macam. Semua tipe data dia bisa berikan, oke. Jadi untuk memulai fungsi yang tipenya return, kita sebut nilai apa yang mau fungsi ini berikan saat dipanggil. Oke. Nah, misalnya kita mau dia memberikan nilai sebuah nilai integer tipenya, maka kita mulai dengan integer itu, baru nama function. Buka kurung, tutup kurung, baru di enter, buka kurung kurawal, enter, dan tutup kurung kurawal gitu. Nah, di sini isi prosedur yang kita berikan sebenarnya sama aja ya. Isi dalamnya perintah, cuman di akhirnya dia akan return sesuatu di sini. Nilai inilah yang akan kita dapatkan saat kita memanggil function yang dengan nama tertentu. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita langsung saja ya ke contohnya ya teman-teman ya. Saya akan membuat sebuah project yang dimana di dalamnya terdapat 2 function, satu function yang void, satu function yang bukan void atau yang ada return. Oke teman-teman. Nah, kita langsung aja, ini saya hapus dulu. Oke.
Saya sudah buat skemanya ya teman-teman, bisa lihat di sini. Nah, project yang mau kita buat ini adalah membaca jarak benda yang ada di depan sensor ultrasonik. Oke, jadi ini sensor ultrasonik. Dan kalau bendanya di bawah jarak tertentu, dia akan menyalakan LED warna merah. Oke, kemudian di sini juga ada LCD 16x2 yang tipe I2C. Oke, hanya 4 kabel di sini. Akan menampilkan jaraknya berapa nanti. Oke, simple ya. Projectnya cukup simple. Nah, nanti saya akan sertakan ini di kolom deskripsi ya teman-teman ya, untuk link download skemanya. Secara singkat saja nih, VCC saya colokkan di pin 11. Di sini teman-teman lihat nih pin 11. Kok bisa jadi VCC? Bisa, nanti kita buat high saja yang pin 11 ini, sehingga dia sifatnya 5 volt ya teman-teman ya. Kemudian ground ke ground, echo di pin 13 digital, kemudian pin triggernya kita colok ke nomor 12. Dan ada LED di sini kita colokkan di pin 9 dan groundnya kita colok di pin 8. Maksudnya apa? Nanti yang 8 ini akan kita buat sebagai low. Dia selalu low, artinya dia sifatnya selalu 0 ya teman-teman, atau ground sifatnya. Oke, supaya nanti colokannya gampang. Kemudian untuk LCD I2C-nya, groundnya kita colok ke ground, VCC-nya kita colok ke 5 volt, kemudian SDA-nya di A4, SCL-nya di A5, seperti biasa. Oke, itu aja, cukup. Teman-teman bisa pakai Arduino Uno, Arduino Nano, itu sama colokannya ya. Kalau Arduino Mega atau yang lainnya mungkin agak sedikit berbeda. Oke, kita langsung ke codingnya ya teman-teman ya. Nah, pertama kita include-kan dulu library yang mau kita pakai, yaitu Liquid Crystal, tipenya I2C. Oke, .h. Ini cara memanggil library. Oke, karena kita menggunakan kita akan menggunakan tampilannya nanti ya, LCD 16x2. Kemudian kita buat objeknya teman-teman, Liquid Crystal I2C. Kita kasih nama LCD saja, buka kurung, alamatnya di 0x27. Kalau beli baru biasanya 0x27, tapi teman-teman cek di belakangnya, di bagian solderan di belakangnya itu membedakan alamatnya. Saya sudah pernah jelaskan juga ini. Oke, silakan teman-teman cek ya. 16,2. Tipenya 16,2. Kalau teman-teman mau pakai LCD yang lebih besar, biasanya 20,4 ya. Bisa yang ada 4 baris, kemudian 20 kolom, bisa juga. Tulisnya 20,4 tentunya. Cuma karena saya pakai 16,2, saya tulis 16,2. Oke, berikutnya kita definisikan juga variabel trigger dari ultrasoniknya. Tadi saya colokkan di pin 12 ya, untuk pin triggernya ya. Nah, kita kasih nama pin trig saja di sini, pin trigger artinya itu sama dengan 12. Oke, kemudian langsung koma untuk pin yang berikutnya, pin echo itu saya colokkan di pin 13. Kemudian LED-nya saya colokkan di pin 9 tadi ya. Ini teman-teman, supaya tidak lupa. Di sini saya lihat lagi. Oke, ya. Nah, berikutnya kita juga ada sedikit mengakalin untuk ground dan VCC-nya ya tadi ya teman-teman ya. Berarti kita juga harus tuliskan. Teman-teman boleh lanjut ke samping sini nggak apa-apa, cuman saya buat baru aja integer. Jadi dia boleh, kalau tipe datanya sama boleh digabung satu baris dia, cuman dipisahkan dengan tanda koma ini. Oke. Nah, integer GND misalnya ground, saya buat pin 8 tadi. Ya, kemudian ada VCC saya buat di pin 11. Oke. Pin 11, pin 8 ground. Ya, benar. Nah, sekarang di bagian setup-nya kita atur serial. Kita perlu pakai serial nggak ya? Nggak perlu kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, kita buat jaga-jaga aja. Kemudian LCD kita bikin
nama objeknya LCD tadi ini sesuaikan, tidak boleh beda ya. LCD begin. Kemudian ada beberapa pin yang kita pakai, kita atur pin mode-nya. Pertama pin trick kita atur sebagai, karena dia sebagai trigger berarti output. Oke, kemudian kita juga ada pin echo. Pin echo-nya kita atur sebagai input ya teman-teman ya, karena dia akan menerima pantulan dari trigger yang diberikan dari ultrasoniknya tadi ya, dari sensor ultrasoniknya, maka dia sebagai input. Kemudian kita juga atur pin mode untuk LED-nya sebagai output. Kemudian ground kita atur sebagai output juga, karena kita mau memberikan tegangan 0 di situ untuk yang pin yang ground. Oke. Kemudian untuk VCC juga kita atur sebagai output ya teman-teman ya, karena kita akan berikan tegangan 5 volt nanti di situ. Kita buat high. Oke. Digital right, yang ground kita buat low, jadi dia akan selalu low, maka dia bersifat ground. Kemudian digital right untuk yang VCC kita juga buat high, oke, supaya dia selalu bernilai 5 volt. Kemudian kita akan menampilkan sesuatu di sini nanti. Oke, di fungsi setup kita akan buat LCD-nya menampilkan sebuah tulisan. Maka di sini saya harus buat satu function. Oke. Saya harus buat satu function. Kita buat di bawah aja functionnya. Nah, function yang saya mau buat ini tipenya void dulu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tujuan saya hanya ingin menampilkan sesuatu di LCD nanti. Saya tidak bertujuan untuk mendapatkan nilai apapun dari situ. Kayak hanya mau perintahkan fungsi itu mengerjakan sesuatu aja gitu, bukan mau ngambil nilai. Oke. Nah, maka saya buat tipenya void di sini. Untuk yang LCD mungkin saya buat namanya tampil ya teman-teman ya, tampil. Nah, di dalamnya nanti akan saya isi beberapa parameter. Oke, jadi ini tampil. Kemudian LCD yang saya pakai kan ada 2 baris nanti, maka di setiap baris kan akan dituliskan sesuatu ya. Parameter pertama saya kasih string untuk tulisan yang akan saya tampilkan di baris pertama. Oke, saya kasih S0 karena baris pertama itu hitungannya 0 ya, string yang ada di baris 0. Jadi sebisa mungkin variabel yang kita buat itu terasosiasikan dengan apa yang mau kita kerjakan dengan variabel itu ya. Kayak string 0, berarti string yang ada di baris ke-0 gitu, atau baris yang pertama. Oke. Nah, kemudian untuk koordinatnya atau kursornya kan kita biasa set kursor ya kan kalau di LCD. Jadi saya atur dulu kursornya dengan parameter integer. Oke, namanya x0. Oke, jadi x yang ada di baris ke-0. Kemudian integer y0. Nah, kemudian saya juga perlu parameter untuk string di baris yang berikutnya. Berarti string baris yang berikutnya indeksnya kita kasih 1 nih, S1. Kemudian integer x1, integer y1. Ya, cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi dalam function ini ada beberapa parameter yang akan dipakai untuk menampilkan di LCD-nya nanti. Sudah termasuk tulisan dan juga termasuk koordinatnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita isinya apa? Isinya kita akan set kursor. LCD.set kursor. Pertama berarti X0 Y0 ya, teman-teman ya. X0 Y0. Kemudian kita set teksnya mau apa kan? LCD.set bukan set, tapi print ya. Kita print S0 berarti ya, yang ada di baris pertama berarti kan S0 nih, S0. Kemudian jadi apapun yang kita tuliskan di sini nanti waktu kita panggil function tampil, argumennya apapun yang kita tuliskan di sini argumennya akan tampil di sini. Oke. LCD.set kursor. Sekarang X1 ya. X1 Y1.
kemudian lcd.print, kita printkan S1 sekarang. Oke, cukup ya. Berarti sini saya panggil di bagian setupnya saya bisa panggil function yang barusan kita buat. Oke, tampil. Argumen pertama itu string ya teman-teman ya. Saya maunya welcome. Oke, welcome. Kemudian argumen keduanya itu koordinat untuk kursor yang baris pertama. Saya maunya dia tampil di X-nya 3, Y-nya 0, berarti baris yang satu ya. Kemudian argumen kedua, string yang kedua, saya mau tulisan welcome, ini welcome to misalnya ya. Welcome to, misalnya welcome to live tag di channel ini. Live tag. Nah, koma, koordinatnya saya mau 3,1. Oke. Nah, sampai di sini harusnya di LCD akan menampilkan welcome to live tag. Kemudian kita mau dia jeda selama tampilnya selama 3 detik misalnya, berarti delay 3000. Nih, delay 3000. Oke. Setelah delay 3000 kita bersihkan LCD-nya. Clear. Oke. Nah, setelah itu di void loop-nya kita akan tampilkan jarak ya teman-teman ya. Berarti kita tulis tampil parameternya di baris pertama saya mau tulis jarak. Ini ya, jarak. Kemudian parameter keduanya, nah argumen yang berikutnya maksud saya itu koordinatnya. Saya buat 5,0 saja. Kemudian nah, yang berikutnya nih, string yang berikutnya itu harusnya apa? Nilai jaraknya kan? Pernah nggak teman-teman? Nilai jaraknya nih. Cuman nilai jaraknya kan berubah-ubah. Oke, nilai jaraknya berubah. Misalnya kita printnya ke koordinat 5,1. Nah, ini nilai jarak ini akan saya, untuk mendapatkan nilainya, saya akan buat sebuah function di sini. Oke, ini saya lewatkan dulu. Nanti saya akan isi nilai jarak di sini ya teman-teman ya. Nih. Saya akan buatkan sebuah function yang tipenya bukan void, tapi tipenya yang return, oke? Nah, nilai yang saya ingin dapatkan mungkin cukup integer lah ya untuk jaraknya, karena dalam sentimeter cukup kecil kan, sentimeter kan, kita nggak perlu ada koma-komanya, kita buat aja integer atau bilang bulat. Maka tipenya jangan dibuat void, tapi integer. Nah, kita kasih nama functionnya misalnya jarak benda ya. Nah, lihat teman-teman. Misalnya kita buat void kan. Sekarang kita buatnya integer. Artinya, function yang namanya jarak benda ini akan memberikan sebuah nilai saat dipanggil. Ya, tentunya sesuai dengan namanya jarak benda. Oke. Untuk mendapatkan jarak benda, kita berarti harus atur atau memainkan pin trigger dan pin echo dari sensor ultrasonic kita. Oke. Kita langsung di sini tulis digital write. Nah, siapa pin trigger kita, apa tadi namanya? Pin trig ya, kita copy, harus sama teman-teman. Kita pastekan di sini pin trig. Kemudian pin triggernya kita buat low dulu. Saya sudah pernah jelaskan sih sebenarnya yang ini. Cek lagi di video-video sebelumnya ya. Kemudian kita delay ya teman-teman. Delay microsecond. Jadi sikat sekali. Oke. Nah, delaynya 2 microsecond saja. Kecil sekali, sangat cepat sekali. Kemudian kita buat lagi pin trignya high, jadi gantian supaya tercipta getaran ya teman-teman ya. Kita buat high, kita delay, delaynya microsecond juga. Microsecond kita buat delay 10. Teman-teman boleh pakai nilai yang kecil ya di sini ya, nggak harus 10. Oke. Kemudian digital write kita buat dia balik ke low lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi kan terjadi satu pulsa kan, satu gelombang gitu. Jadi dari low high ke low lagi. Oke. Tercipta satu buah pulsa yang akan dipancarkan ke depan. Oke. Kita atur lagi dia, pin trignya kita buat low lagi, balikan ke low lagi. Oke. Nah, jadi
saat pin trigger memancarkan gelombang ultrasonik ke depan, saat ada objek di depannya, maka gelombang itu akan dipantulkan ya teman-teman ya. Nah, pantulan gelombang itu nanti akan diterima oleh receiver yang ada di sensor ultrasonik. Makanya itu kan bulatannya ada dua. Satu transmitter, satunya receiver. Satunya trigger, satunya echo ya teman-teman ya. Nah, yang echo itulah bertugas untuk menerima pantulan dari benda yang di depannya. Oke. Nah, waktu pantulnya itu bisa kita dapatkan dengan cara memanggil function pulse in ya teman-teman ya. Jadi pulse in ini akan menghitung waktu yang diterima oleh pin echo-nya. Nah, di sini kita tulisnya pin echo ya tadi ya. Pin echo seperti ini. Oke, kita buat high ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Nah, ini function yang satu ini tujuannya untuk mendapatkan, ini simpelnya ya, mendapatkan waktu yang diperlukan untuk untuk pin trigger memancarkan gelombang sampai dia balik lagi ke sensor itu. Itu membutuhkan berapa detik gitu. Nah, itu cara ngambilnya pakai pulse in. Ya, tapi yang kerja di sini pin echo-nya, ya, yang parameternya ya maksud saya. Nah, nilai ini sebaiknya kita simpan ke dalam sebuah variabel ya, integer. Kita buat aja durasi namanya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah punya durasi yang diperlukan untuk gelombangnya dipancarkan dan dibalikkan lagi ke titik awal. Oke, nah yang mau kita lakukan kan tadi mau hitung jaraknya ya teman-teman ya. Maka kita sini perlu sebuah jarak ya di sini ya, integer jarak sama dengan rumusnya nanti pakai aja durasi. Ini waktu ininya durasi dibagi 2 ya, karena durasi itu kan waktu bolak-baliknya. Maka kita harus bagi 2 supaya dapat jarak benda di depannya. Oke, bukan bolak-baliknya. Sekali aja. Kemudian kita bagi dengan 29,1. Oke, ini rumusnya teman-teman pakai aja. Nanti kita akan dapatkan nilai jaraknya berapa. Nah, kita akan mereturnkan. Nah, di sini kita pakai return jarak. Oke, return jarak. Ini artinya apa? Saat kita panggil jarak benda, ini jarak benda, maka dia akan memberikan nilai jarak ini yang sudah kita lakukan perhitungannya di sini ya. Jadi ini akan dikasih ke kita gitu. Sehingga kita bisa jadikan ini sebagai argumen ya teman-teman yang di dalam sini tadi. Ini nilai jarak ini kita ganti dengan jarak benda. Jadi kayak kita panggil function seperti biasa, jarak benda gini, buka kurung tutup kurung ya teman-teman ya. Nah, cuman ini kan hasilnya integer ya teman-teman ya. Padahal di function tampil kan di sini harus string nih. Si S1 ini harus string. Sementara di sini nilai ini kan bertipe integer nih. Ya kan, nih jarak benda dia membalikkan nilai integer. Ya, kita bungkus aja dia dulu. Kita bungkus dengan string ya teman-teman ya. String, sehingga nilainya akan menjadi string otomatis. Gitu kira-kira teman-teman. Oke, kita coba compile, ada masalah atau tidak? Oke, ada masalah di sini. Pin trick was not. Oh, ini salah tulis ya. Ini harusnya n-nya nggak ada. Kita compile lagi. Oke, dan compiling tidak ada masalah ya teman-teman ya. Sekarang kita coba upload ya teman-teman. Oke, done. Nah, itu teman-teman ada tulisan welcome to LiveTech 3 detik. Nah, ini jaraknya teman-teman. 11. Oke. Kita mundurkan lagi. Ini ada objek di depannya ya teman-teman. Ini ultrasoniknya. Oke. Ini objeknya. Saya dekatkan. Ada sedikit error teman-teman. Oh iya. Ini bukan error ya teman-teman ya. Kenapa? Itu tulisan di belakangnya tidak terhapus. Jadi kita hapus dulu. Kalau ada angka baru kita harus hapus dia. Bentar ya teman-teman ya. Berarti di pemanggilannya di sini kita harus
plus ya teman-teman ya, kita tambahkan sesuatu string juga, karena modelnya harus tetap string. Kita buat spasi sentimeter, kita kasih sentimeter ya, supaya tulisan yang sebelumnya, jarak sebelumnya itu ketimpa dengan tulisan sentimeter ini. Oke, ini kita kasih spasi juga di sini, biar tidak ada tulisan di belakangnya yang tersisa, tertinggal ketika ada update jarak baru. Kita upload ulang. Oke, done. Welcome to live tag. Nah, itu jaraknya 8 cm ya teman-teman ya. Sekarang saya tambah jaraknya, saya jauhkan. Oke, jaraknya bertambah. Cuman tampilannya seperti agak cepat gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bisa kasih delay dulu ya teman-teman ya. Kita kasih delay dulu di bagian tampilan ini. Mungkin di sini setelah kita panggil, kita delay 1 detik ya. Kita delay 1 detik. Oke, kita ulang. Oke, dan uploading, kita lihat ya lebih stabil ya sekarang ya teman-teman ya. Berarti kan perpindahan ininya, tampilannya itu tidak terlalu nimpak, tidak terlalu kelihatan nimpaknya. Setelah sini saya dekatin, kecil makin kecil. Oke, nah sekarang coba kita buat dia LED-nya nyala dan mati sesuai dengan jaraknya ya. Berarti kita buatnya di bagian loop if. Nah, if apa di sini? Jadi kita langsung panggil aja if jarak benda ya kan. Nah, dia juga bisa dipakai sebagai nilai langsung di dalam logika if kita. Kalau fungsi void kan tidak bisa dipanggil di dalam parameter ini, ya kan? Jarak benda. Nah, gini kan kita panggilnya if jarak benda. Ini kan kita manggil function ini, jarak benda, buka kurung tutup kurung. Kita manggil ini. Yang dia kasihkan nilai ini nanti jarak. If jarak benda, yaitu jarak benda di depan sensor ultrasoniknya, kurang dari misalnya 5 cm, kan satuannya dalam sentimeter. Jadi nilai 29,1 ini udah convert otomatis jarak yang kita dapat nanti kalau kita bagi dengan nilai ini dapatnya dalam sentimeter ya teman-teman ya. Itu sudah dihitung sebelumnya. Tapi saya tidak jelaskan itu di sini ya. Nanti jadi terlalu panjang videonya. Ini. Kalau dia kurang dari 5, maka kita buat si LED-nya high ya teman-teman ya. High. Kemudian kita else di sini. Else berarti kalau dia lebih besar atau sama dengan 5, berarti dia digital. Right, kita buat LED-nya low. Nah, seperti ini. Kita upload. Oke, dan uploading. Perhatikan teman-teman. Nah, ini jaraknya 7 cm, berarti kan LED-nya ini belum menyala nih. Ini LED di belakang sini. Kalau saya dekatkan lagi objeknya, 8, 7, 4. Nah, ini kenapa belum menyala? Harusnya dia sudah menyala saat dia itu ya, menyala ya teman-teman. 4, 3. Saya dekatkan lagi 2. Kurang stabil lah pembacanya, tapi teman-teman bisa mengambil kesimpulannya di sini ya. Nah, jadi itu aja ya teman-teman ya penjelasan saya tentang return, fungsi yang ada return dan fungsi yang void. Itu bedanya seperti apa. Oke. Jadi fungsi yang ada return itu kita bisa panggil di dalam parameter seperti ini. Karena dia saat dipanggil dia memberikan nilai, bukan hanya kerja. Oke. Sementara fungsi yang void ya, dia hanya melakukan kerja saja, tidak memberikan nilai apa-apa. Oke. Semoga penjelasan ini membantu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan challenge yang saya sudah jelaskan di awal tadi, yang saya sudah singgung di awal tadi ya.
Oke, jadi ini tantangannya teman-teman. Membuat alat ini bisa bekerja seperti ini ya. Saya akan nyalakan. Oke. Jadi pertama kali nyala akan ada tulisan LiveTech dan ada kedipan di bawahnya. Titik-titik. Sebanyak 3 kali berulang. Kemudian akan muncul tulisan mode. Mode di sini maksudnya ini A, B, C, D. Di sini kan ada 4 LED ya teman-teman. LED A, LED B, LED C, LED D berurutan ke bawah. Nah, kalau tulisannya A, B, C, D, maka saat sensor infrared ini disentuh, ini adalah sensor infrared. Kalau teman-teman perhatikan, ini ya. Kalau ada yang lewat di depannya, maka LED ini akan menyala berurutan sesuai dengan urutan mode ini. A, B, C, D. Oke, saya tunjukin ya teman-teman. Ini saya lewat di depannya dan dia akan nyala. Nah, ini terlalu cepat dia. Kalau teman-teman, bukan terlalu cepat, terlalu lambat ya delaynya ya. Ini bisa diatur di potensionya. Jadi teman-teman juga harus buat potensionya nanti. Ini saya naikkan delaynya. Maksud saya kecepatannya dinaikkan. Dia akan semakin cepat kedipnya. Nih. Perhatikan teman-teman. A, B, C, D, A, B, C, D. Kedipnya sesuai dengan pola yang ada ini. Dan di bawahnya setiap kedip, misalnya LED A kedip, maka di bawahnya akan ada tanda bintang ini ya. Oke, jadi LED mana yang sedang kedip, di bawahnya akan ada bintang. Nah, kita buat dia lebih cepat lagi. Tuh. Bintangnya nggak kelihatan karena terlalu cepat teman-teman. Perhatikan. Tuh, saking cepatnya dia nggak terlalu terlihat. Ya, kita naikkan lagi delaynya, kita turunkan kecepatannya. Nah, kemudian untuk memberhentikannya, kita cukup lewat sekali lagi. Nanti dia akan berhenti tuh. Berhenti ya. Nah, di sini ada 3 tombol. Ini tombol minus, ini tombol plus. Minus 1, plus 1. Atau misalnya sekarang A, kalau kita turunkan dia jadi D. Karena hanya ada 4 ya. Ini naik berarti A, tekan lagi jadi B, tekan lagi jadi C, tekan lagi jadi D. Tekan lagi balik ke A ya. Ini coba kita masuk yang bawah ini menu. Jadi ada 3 tombol, yang ini menu. Saya masuk ke menu, akan muncul tulisan seperti ini. Set mode A. Nah, ini A nih maksudnya LED yang pertama mau dinyalakan apa? Dia nanya ya. Nah, kalau kita atur pakai ini, 2 tombol ini. Nah, perhatikan, dia akan menyesuaikan abjadnya. Kalau saya buat D, berarti yang nyala pertama D nanti. Kalau sudah oke, tekan yang ini, yang tengah. Oke, dia akan naik, dia akan maju ke karakter berikutnya. Nih, misal saya maunya D, bisa 2 kali ya teman-teman ya. DD, kemudian A, DD A C misalnya. DD AC, misalnya gini ya. Perhatikan teman-teman, saya tekan OK, maka dia akan muncul di sini DDAC. Nih, DDAC. Coba kita trigger sensor infrarednya, kita sentuhkan tangan kita tuh. AC, DD, AC, DD, AC. Sesuai ya teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi dalam keadaan menyala pun saya bisa setting ya. Kalau saya tekan dia akan masuk ke menu setting lagi. Tombol yang ini saya tekan dia masuk ke menu setting tuh yang tengah nih. D, misalnya saya buat lagi dia A semua ya misalnya ya. Kita buat A semua. Nih kita buat A semua. Kita OK. Tuh, kita lewat. Tuh dia nyalanya A semua. Oke. Dan ini untuk mengatur kecepatannya. Kita naikkan. Turunkan. Oke. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi tantangannya itu. Nah, yang paling penting lagi di sini, ketika alat ini dimatikan, ini coba saya matikan. Oke, saya matikan. Kemudian saya nyalakan lagi. Modenya harus sama dengan yang terakhir ya teman-teman ya. Ini dia loading.
Nah, lihat. Jadi ini keadaan terakhirnya, masih tersimpan. Oke. Nah, teman-teman kalau nonton channel ini dari awal, harusnya tahu menggunakan konsep apa ya. Oke. Nanti yang saya nilai adalah yang pertama, yang paling cepat menyelesaikannya. Kemudian, yang paling efisien. Oke. Kemudian, dan benar tentunya ya. Bisa berjalan sesuai dengan yang saya contohkan ini. Oke teman-teman. Nah, bagi pemenang pertama, ini hanya untuk satu pemenang saja. Oke, jadi ini dalam rangka merayakan 10.000 subscriber LiveTech, channel YouTube LiveTech. Pemenang pertamanya akan mendapatkan satu paket Arduino Kit ya teman-teman ya. Nah, cara mengumpulkannya, teman-teman kirim codingnya, hasil codingnya, nanti skemanya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Skemanya sudah saya siapkan di deskripsi, jadi skemanya ikut punya saya. Saya hanya meminta teman-teman untuk membuat codingnya saja. Oke. Nanti alamat email yang akan teman-teman tuju untuk mengirimkan codingnya, itu sudah saya sediakan di kolom deskripsi juga. Oke teman-teman semua. Saya harap ini bisa memotivasi teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video yang disediakan oleh LiveTech sampai sejauh ini. Semoga jerih payah teman-teman menghasilkan sesuatu ya yang bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman semua. See you in the next video.